yang akan disampaikan oleh Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati para Bapak Camat yang mewakili di Bekasi beserta anggotanya, yang menghormati kepada Ketua PPD beserta anggotanya, yang kami hormati kepada Bapak RT RW seluruh haji yang kami hormati kepada ibu-ibu kakak lainnya, kami hormati yang hormati kepada petani juga kalau ada yang hormati, dan tak lupa dari pendamping hormati, dan kepada rekan kami perangkat desa yang kami hormati. Langsung aja ini acara Musdes nanti dilanjut Musdesus, yang mestinya Musdes itu bukan bulan ini, mestinya pada bulan 12, karena mengingat penetapan DD itu pada bulan 1 tanggal sekian bulan itu, jadi belum jelas, maka kami ini terlambat. Ini hari Kamis tapi berangkat itu pada pakai baju putih itu karena untuk aturan Musdes itu yang kita lakukan ada di hari ini. Jadi insya nanti akan lebih lanjut, mungkin Bapak Camat yang mewakili akan juga termasuk tentang Musdes ini. Dan Musdes ini nanti setelah Musdes selesai tolong jangan bubar, karena ada langsung, karena pas ini langsung nanti sekaligus Musdesus bahasanya. Jadi karena apa itu harus ada banner, ini banner Musdes, nanti banner Musdesus juga ada banner lagi. Jadi ini sudah aturan, bukan ini katakan Kalimantan, ini mungkin se-kabupaten bahkan se-Indonesia. Karena penetapan itu kemarin penetapan dengan DD yang 370 itu kurang lebih bulan 1 kalau nggak salah pertengahan bulan, jadi lambat. Jadi bukan hanya itu aja, ini semua itu belum, yang kalau nggak salah yang sudah voting itu sekabupaten 40 sekian, jadi sekian persennya 70% itu kemarin belum Musdes. Insya Allah di pembayangan ini, insya Allah di pembayangan yang pertama Musdes ini sama Musdesus itu aja, karena apapun terjadi itu sudah aturan dari sana. Apapun terjadi kita sudah wajib mengikuti aturan dari pusat, semua aturan dari pusat. Dan tahun ini muncul perlu dijelaskan itu yang mewakili dari RT RW. Tahun ini itu hanya anak ada dana DD itu hanya 370. Nanti buat apa nggak tahu. Jadi intinya tahun ini berarti kalau yang setahu saya berarti tidak bisa membangun secara fisik, itu tidak bisa. Buat kelembagaan dan lain-lain itu saya rasa dan nipis. Saya rasa begitu dari kami sebentar pembukaan ini untuk Musdes ini, dan nanti dilanjut Musdesus biar semuanya itu cepat. Saya rasa itu, dan itu bukan aturan dari kami karena ini dalam waktunya mendesak, emang harus dilaksanakan. Musdes itu sudah aturan, termasuk Musratbang sudah, apa sudah, lah ini Musdesus termasuk sekaligus nanti penetapan Musdesus. Begitu dari kami, Bapak Tatur, kami menurut panjenengan kurang berkenan, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kades Haji Bapak Haji Abdul Rahman, yang saya hormati Forkom Pimca Bapak dan Ramil, yang saya hormati Ketua PD dan anggota, yang saya hormati Ketua LPR dan anggota, yang saya hormati Bupati PMD dan staf serta pendamping desa. Bapak Ibu sekalian, dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna, masyarakat, agama, semua saja yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah puji dan syukur hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dulu yang setinggi-tingginya pada Pak Kades dan jajaran perangkat serta Ketua BPD LPM yang hari ini sudah mengundang kita di dalam Musdes penetapan APBDes tahun 2026.
Kenapa saya perlu menyampaikan terima kasih? Karena saya merasa bahwa Pemdes Binduaji menunjukkan keterbukaan dan transparansi anggaran kepada Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah anggaran pendapatan dan belanja desa dibacakan oleh Ketua BPD dan kemudian Bapak Ibu menyetujui dan hasil daripada rapat Musdes hari ini disetujui oleh Bapak Ibu sekalian, ditandatangani oleh Pak Kades dan BPD, itu artinya anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2026 secara khusus dan secara transparan itu yang akan dilaksanakan di Desa Binduaji. Karena apa? Karena APBDes yang tidak disetujui, tidak ditandatangani oleh Pak Kades dan BPD, maka APBDes tersebut tidak sah. Oleh sebab itu, rapat hari ini merupakan rapat yang luar biasa, penetapan APBDes 2026 yang menunjukkan Pak Kades dan BPD bersifat transparan dan terbuka sehingga masyarakat tahu anggaran di 2026 untuk apa saja, sehingga betul-betul nanti untuk dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, bukan sekedar terkurang, tetapi betul-betul terjun bebas dari yang tadinya psikologis secara pikiran. Mungkin Pak Kades tidak bisa membangun secara maksimal. Karena apa? Karena anggaran 373 itu sebenarnya sekitar 3 miliar. Ya, untuk ketahanan pangan untuk Binduaji mungkin di atas 300 juta ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, monggo lah sekarang mungkin di 2026 kita harus mengencang fundamental yang sangat prinsip yang harus kita kerjakan. Namun demikian, mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, jajaran serta Ketua BPD untuk bagaimana bisa menjabarkan APBDes 2026 betul-betul Bapak Ibu mengetahui. Ya, karena apa? Karena pembangunan apapun program yang tidak dicanangkan, yang tidak ditulis di dalam APBDes, maka itu tidak sah. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh Pak Kades itu harus ada di APBDes. Kalau tidak ada, berarti menyalahi aturan dan itu beresiko terhadap hukum yang akan berlaku pada Pak Kades. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kades, Ketua BPD yang bisa menyelenggarakan hari ini. Mudah-mudahan hasil penetapan APBDes 2026 Desa Binduaji akan bermanfaat, ya, tambah berkah walaupun anggaran di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah perjuangan saya ini Pak, waktu beliau dari camat tahu sendiri di kabupaten sampai disuruh usul, saya usul sampai ditanya, loh untuk saya itu suaranya berapa Pak Lurah? Iya Pak Camat. Dikasih malu, saya kalah 400 waktu itu sama kota kosongnya. Makanya diundur sampai 26. Tapi alhamdulillah 26 sudah dikabul. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Sekcam Paguyangan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek diwakili, kemudian Ketua BPD, Ketua LPN,
Ketua LPM, Kepala Desa Widoaji, beserta perangkatnya, Bapak Ibu tamu undangan dari RT RW semuanya diundang semua karena taruna lengkap unsur kejar masyarakat dan ini buatan saged memenuhi permintaan masyarakat. Alhamdulillah Pak Kades kita sangat transparan sekali dalam melaksanakan program-program yang ada di desa, dan hari ini kita akan menetapkan, berarti ditetapkan oleh BPD nanti penetapan APBDes, kemudian nanti dilanjutkan dengan Musdes. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan daripada Pemdes dan juga BPD. Ya hari ini kita pakainya baju putih ya Pak Sekdes. Ya karena memang aturannya seperti itu, kita menyesuaikan gitu ya. Intinya Desa Widoaji itu benar-benar melaksanakan Musdes, nggak cuman setor foto doang ya. Begitu, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kades, dan alhamdulillah kemarin usulan Musrenbang tahun 2025, alhamdulillah berkat perjuangan Pak Kades ya masuk perwakilan juga delegasi dari tingkat kecamatan ya Pak Kades kemarin tahun 2025 bisa memperjuangkan usulan Desa Widoaji, yaitu Jalan Poros Widoaji ya Pak, Jalan Poros Widoaji. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Kades Widoaji. Mudah-mudahan nanti di tahun 2027, berarti kan usulan 2026 kemarin juga bisa termasuk di realisasi Musrenbang tahun 2026. Kemudian BK Provinsi juga alhamdulillah dapat, BK Kabupaten dapat. Soalnya di Kecamatan Budian ada yang sama sekali tidak mendapat BK, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Camat Paguyangan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Seksam dan juga disertai oleh kaur maupun kasih dari kecamatan, yaitu termasuk kasih PMD. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa Widoaji beserta perangkatnya. Yang saya hormati Babin Kamtib Mas dan juga Babinsa Desa Widoaji, Ketua LPM serta Ketua lembaga dan kelembagaan yang ada di Desa Widoaji, termasuk juga keterwakilan kelompok tani, disabilitas, pemuda dan lain sebagainya yang saya banggakan dan saya hormati. Marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini Kamis 12 Februari tahun 2026 pemerintah Desa Widoaji bisa menyelenggarakan kewajibannya berupa Musdes atau musyawarah desa, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh beliau Kepala Desa dan juga Pak Seksam dalam hal ini untuk memenuhi aturan dan peraturan perundangan yang ada. Kenapa baru dilaksanakan hari ini? Mungkin Bapak Ibu undangan yang jeli, cermat, serta teliti melihat bannernya adalah di sana tertulis Desember ya Bapak Ibu. Tapi tanggalnya kosong, itu memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian sebelum saya sampaikan itu, yang pertama adalah pada jam ini, detik ini, musyawarah desa Widoaji saya nyatakan dibuka dengan hitungan 1, 2, 3. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya berketahanan iklim, jadi anak dan barat bercek dan sebagainya kita tetangga. Kemudian
yang bapak ibu, ada posyandu, ada itu, ada ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hubungan implementasi KDMP. KDMP apa Bu? Pak, Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini rupanya Pak Kades beserta perangkat itu sudah bingung mau ditempatkan di mana, tapi rupanya beliau kepala desa memutuskan untuk di batas kabupaten dan batas desa, yaitu di Pasuruan. Dan Pak Kades tahun depan KDMP ada kesejahteraan. Tidak kalah penting adalah bumdesnya Pak. Bumdesnya syukur tahun depan bisa masuk 200 atau 250 juta menjadi PAD. Insya Allah masyarakat Windu Aji akan lebih nyaman. PAD Desa Windu Aji yang diharapkan tahun 2026 ini adalah 13 juta. Ini sudah tetap sejak 7 tahun yang lalu. Orang tahu bergerak, pemerintah dari 1,3 M. Kemudian yang kedua adalah transfer Pak. Transfer ke sekam pusat. Istilahnya adalah dana transfer itu nilainya 1,966,100 rupiah. Saya baca 1.231.966.100 rupiah. Ini tentang pembukuan keuangan itu kata sen pun ya harus dicantumkan. Walaupun duit 100 kayaknya boleh diambil duit sulit, tapi harus tidak bisa dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Jadi Windu Aji itu hakikatnya mung anak PAD, anak dana transfer, kemudian pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lainnya itu adalah 8.000.000 atau 8 juta. Jadi pendapatannya mungkin 16 juta kalau 10 juta. 10 juta ke apa? Upah PBB apa itu Pak Kades yang tahu itu urusannya. Jumlahnya 1.252.966.100 rupiah. Digunakan untuk apa? Ini hanya garis besarnya saja untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu dengan tidak usah protes, tidak usah syukur kalau ada yang mau nambahin. Kelas teman mereka kemulis semua. Karena apa? Belanja pegawai itu salah satunya untuk siltap sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Ini saya memiliki. Yang mendapat sejak pemilihan beserta anggotanya, BPD anggotanya yang kami hormati, nanti punya salah tempat untuk menyampaikan ini. Tadi yang disampaikan oleh Kepala BPD itu memang, ya kita memang cukup baik. Nah ini saya sedang mengingatkan saja bahwa mungkin belum ada tercantum di anggaran atau dan sebagainya itu, masih tidak tahu dengan bahasa itu. Cuma saya mengatakan bahwa berdasarkan dari keluhan warga tentunya itu satu hal tentang ketika ada warga yang mengisi kota rumahnya roboh, longsoran dan sebagainya, itu memang dari PBS itu pada menengok gitu. Kemudian itu juga suatu yang baik sekali, tapi bantuan daripada menerima bantuan kan kayak gitu. Kita lihat bersama bahwa bantuan beras kalau tidak salah kemarin yang lalu ini sampai gedung ini adalah penuh oleh beras, itu menunjukkan